dan kenapa PA saya ambil. Ya, Kan gitu kan. itu benar. Tapi sebelum itu saya perkenalkan juga bahwa Bang Juanda dengan kawan itu pernah menerbitkan buku di Bandar Publishing. Berapa seri? 4 ya? 4. 4 seri, ini cuma ada 3 saya lihat tadi di bawah. Jadi Kronik Damai Aceh, dan ini menjadi kontribusi nyata juga Bang Juanda dalam mengisi Perdamaian Aceh tentunya. Tapi terlepas daripada itu, hari ini Bang Juanda sebagai Ketua Praksi Partai Aceh. Benar. Betul ya? Betul. Tapi sesungguhnya saya lihat Abang memiliki latar belakang aktivis terutama dari Sumur, dan kalau kita lihat dari Sumur itu sedikit yang masuk PA. Iya. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba atau apa alasannya Abang masuk Partai Aceh sebenarnya, kemudian Abang ikut menjadi hari ini duduk di praksi Partai Aceh Besar ya? Aceh Besar. Gimana Bang? Sebenarnya saya ambil keputusan untuk masuk ke Partai Aceh ini 2015. Berarti jauh sebelum damai berarti. Iya, tadinya saya tidak mau masuk ke politik praktis, apalagi menuju menghendaki kekuasaan gitu. Betul. Ya. Dan menariknya saya putuskan ini bukan di Aceh. Oh gitu. Di mana? Saya putuskan ini di Patani. Oh iya ya, Abang terlibat sebagai apa di ini? Tapi itu nantilah. Ya. Saya putuskan ini di Patani. Ya. Ada sebuah harapan besar sebenarnya dari pergerakan kemerdekaan Patani hari ini untuk melihat lesson learn Aceh lah, terutama dalam bagaimana transformasi GAM ke partai politik, ya. Transformasi gerakan bersenjata ke gerakan politik, gitu. Jadi mereka ada sebuah harapan besar kalau ingin mengikuti Aceh, kira-kira begitulah. Untuk menyelesaikan konflik ini. Patani belajar dari Aceh. Dan ini tidak hanya Patani, tapi juga Moro. Jadi perdamaian di Moro yang kemudian menghasilkan bangsa Moro Basic Law, kalau itu mungkin ya 95%-nya isinya itu sama dengan Undang-Undang Nomor 11 2006 gitu. Oh gitu ya. Dan ini yang kemudian mau diikuti oleh Patani. Namun ketika saya lihat bahwa transformasi politik di Aceh ini begitu terjebak ya dalam pusaran dinamika politik keindonesiaan gitu. Artinya ya terutama misalnya partai-partai yang lahir di Aceh ya, atau dalam bahasa Undang-Undang Nomor 11 itu kan partai lokal gitu. Itu tidak mampu, masih belum bisa menunjukkan sebuah arah politik yang itu kesinambungan daripada perjuangan dulunya. Maka kemudian yang saya khawatirkan kalau kemudian Patani mengikuti Aceh tanpa kemudian kita merekonstruksi ini kesalahan kita bisa 2 kali gitu. Kesalahan kita gagal dalam membangun arah politik Aceh ke depan, dan kemudian ini diikuti oleh Patani juga gagal, maka 2 kali. Makanya kemudian saya ini harus terlibat secara proaktif. Kira begitulah. Makanya saya pulang waktu itu, saya cari jalan masuk ke Partai Aceh, dan alhamdulillah waktu itu Pak Cik di Aceh Besar ya, Ketua DPW Partai Aceh, baru saja selesai pemilu 2014 ya. Pak Cik meminta saya untuk menjadi tenaga ahlinya fraksi Partai Aceh di Jantola. Kira gitulah kan. Itu salah satu standingnya lah gitu kan. Tapi sebelumnya lagi, jauh hari sebelumnya lagi, setelah saya terlibat di Badan Rehabilitasi Rekonstruksi 2000 sampai 2009. Kemudian saya ada kesempatan juga untuk belajar di 2010, belajar tentang using democracy for peace di Bradford University di Inggris. Waktu itu short course lah gitu. Jadi kami berapa bulan? 5 bulan. Jadi kami belajarnya di beberapa negara, termasuk di Turki, jadi saya melihatlah bagaimana perkembangan di luar itu, ya terutama Turki yang mencoba untuk
menguasai pasar menengah Eropa ya. Makanya kemudian saya tertarik juga ini untuk kemudian kita bisa lakukan nih, dan kekuatan yang paling memungkinkan untuk kita lakukan itu adalah partai kan gitu. Jadi Erdogan dengan partainya itulah gitu kan. Yang kemudian dia menata sistem produksi di Turki, kemudian untuk marketingnya, untuk pemasarannya di Eropa, sehingga politik ekonominya itu begitu jelas nyata gitu. Jadi dia menggunakan bonus demografi Turki itu di 2015 sebagai kekuatan misalnya. Dan kita Aceh ini kan mengikuti Indonesia kan, misalnya bonus demografi kita ada di 2030 gitu. Jadi kita masih ada waktu nih 8 tahun lagi untuk bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa mengambil peluang ketika 2030 Aceh itu bisa menguat proses damai dan juga pembangunan gitu. Jadi waktu itu saya berpikir juga ini kekuatan perubahan itu ada di partai politik gitu. Mulai berpikir lah, tapi kemudian saya ambil keputusan untuk saya gunakan PA itu di tahun 2015. Dan kenapa PA saya ambil? Kan gitu kan. Itu Kan gitu. Kenapa saya ambil? Kenapa saya tidak masuk ke Golkar misalnya? Betul. Atau partai lain lah. Kan atau partai-partai yang lain misalnya. PA ini punya kekuatan. Jadi kekuatannya? Mereka itu punya energi besar, energi perang gitu kan. Ya. Energi perang dalam artian negatif atau positif? Ya bagi saya lihat itu hal positif. Artinya perang gerakan gerilya yang dia bangun itu mampu meyakinkan Jakarta untuk kemudian duduk semeja dengan Jakarta di Jenewa dan di Helsinki. Itu luar biasa gitu kan gitu. Jadi kekuatan yang patut kita apresiasi yang luar biasa gitu. Dan Wali Hasan Titiro itu sejajar dia dengan orang-orang seperti Tan Malaka, Nasir gitu kan, Soekarno kan gitu. Jadi punya kapasitas, punya powerful yang luar biasa gitu. Apalagi knowledge-nya misalnya, jaringannya. Jadi kekuatan perang ini kalau bisa ditransform menjadi kekuatan, menjadi energi ekonomi misalnya, itu akan mengembalikan kejayaan Aceh. Itu kira rumus yang saya berpikir juga salah satu pertimbangannya gitu. Kenapa Partai Aceh gitu. Jadi kalau misalnya politik ekonomi ini kita bangun sedemikian rupa, kita PA itu bisa memanfaatkan kekuasaan ini untuk membangun tatanan ekonomi Aceh, ataupun politik budaya nantinya misalnya dengan pendekatan satunya lagi, ini akan bisa mengubah. Apalagi kita punya Undang-Undang Nomor 11 yang meskipun terbatas sebenarnya, kalau kemudian pemimpin-pemimpin di Aceh ini ya, apakah di DPR misalnya di eksekutif, mampu menerjemahkan isi UPA ini dan kemudian mengefektifkan pelaksanaannya, ini luar biasa sebenarnya. Ada satu poin Bang, ini bukan dari saya. Saya baca beberapa komentar baik itu dari akademisi, dari aktivis, juga di Facebook. Juanda ini ciri khasnya masih dengan politik gagasan. Artinya pengalaman Juanda di memiliki latar belakang aktivis, kemudian juga terlibat dalam BRR, kemudian juga terlibat dalam konsorsium Aceh Baru. Artinya apakah politik gagasan yang kemudian ditawarkan ketika Abang duduk di DPR Aceh Besar itu dinamikanya bisa landingnya dengan bagus, programnya atau gimana? Ini perlu juga lah. Jangan-jangan karena kita minoritas dengan politik-politik kebaikannya dan kita terpinggirkan. Gimana? Makanya saya bilang tadi bahwa saya melihat bahwa kita hari ini kan terjebak dengan politik populisme gitu kan. Ya dengan ada wajah kita di mobil ambulan misalnya, ada wajah kita di pinggir jalan, ada wajah kita di spanduk-spanduk atau apa gitu, atau melakukan sesuatu yang itu menurut kita mengangkat populisme kita gitu kan. Maka kemudian saya berpikir kalau ini yang terjadi, maka ini yang saya maksud tadi, kita terjebak dengan budaya politik yang hari ini berlaku di Indonesia gitu. Jadi orang yang banyak duit, orang yang sering mampu menjual dirinya dengan image misalnya, dengan ini yang tapi dia kemudian tidak memberikan dampak yang mendasar gitu di masyarakatnya.
Padahal jadi kalau kita lihat sekarang misalnya pembangunan di kita itu hanya ada menengah ke atas gitu. Kenapa itu? Uang hari ini nggak berputar ke bawah. Kenapa itu? Nah, inilah yang mungkin salah satunya efek dari politik populisme itu gitu. Makanya kemudian saya berpikir wah ini kita harus punya gagasan ini. Jadi bagaimana misalnya kita memberi makna memberi dampak yang besar walaupun misalnya kita hanya menanam 10 cabai misalnya di pinggir rumah atau 10 tomat terong di pinggir rumah, tapi itu memberikan dampak pada sistem, pada struktur. Ya. Ini yang itu. Yang salah satu yang penting kan gitu. Nah, karena kita punya potensi luar biasa sebenarnya. Jangan kita bicara sumber daya alam. Pasar juga kita terbuka lebar. Kan? Malaysia itu ada 13.000 kedai runcit punya orang Aceh. Sudah. Kan gitu. Ya. Nah, ini bagaimana nih kita isi nih peluang ini. Ya. Ada 25.000 kedai tom yum. Ya. Punya orang Patani, pejuang Patani di sana. Di Malaysia. Bagaimana kita isi serai yang bumbu untuk masakan mereka itu bisa kita ekspor dari Aceh misalnya. 25 ton per hari serai mereka butuhkan gitu. Ya. Kan gitu. Jadi maksudnya ini maka kemudian saya terpikir bahwa semua apalagi misalnya kita melihat pasca damai misalnya ketika budaya birokrasi kita tidak berubah kan gitu. Ya. Pemerintahan kita kan tidak berubah. Artinya sebenarnya kan kita harus fair juga. Betul. Ini bukan hanya peran daripada gubernur politik, tapi di pemerintahan juga. Birokrasi juga. Birokrasi. Ketika mereka melakukan ini bertentangan dengan permen ini, Ya. kan? Sehingga semua pada sakit gigi kan, karena kebanyakan permen kan. Gitu. Oke. Jadi Pak Manjuanda dengan politik gagasannya sekarang kalau masa aktif kan dulu sempat mendirikan Sarai School ya kan? Ya. Saya dapat beberapa kali berkunjung juga ke sana. Ya. Nah, selama jadi parlemen ini di Aceh Besar, apa yang Jadi tadinya makanya sebelum saya masuk ke partai kan berpikir bahwa mungkin ya dengan gerakan tetap menjadi gerakan politik misalnya ada LSM misalnya ada ini kita bisa mengubah ini kan ternyata kekuatan LSM itu kan juga lemah juga gitu, terbatas juga gitu kan. Ya meskipun misalnya sekolah misalnya seperti Syariah School gitu kan itu dampaknya ada juga karena itu pendekatan budaya kemudian gitu. Jadi dari yang tadinya misalnya saya membangun sebuah gagasan untuk pengembangan kawasan ekonomi Selawah misalnya ada 35 kampung di kaki Gunung Selawah itu kan sekarang ini masih jalan. Apa namanya? Kan itulah pengembangan kawasan ekonomi terpadu. Kita mulai dengan komoditi jagung misalnya. Tadinya kita mulai dengan 20 hektar. Alhamdulillah sekarang untuk masyarakat yang menanam jagung di sini itu hampir 1.500 hektar sekarang per tahun. Iya. Dan tetap saja masih bisa kita produksi di dalam. Pasarnya kemana? Pasarnya sebagiannya Aceh dan sebagiannya juga kita ini ke Medan. Jadi di Sare itu kita punya mesin untuk mengolah jagung itu menjadi jagung hancur sehingga ada margin yang bisa kita dapatkan dari sehingga ini bisa berefek pada petani kita gitu. Tidak semua dalam butiran itu yang semua kita kirim ke Medan misalnya. Tapi alhamdulillah ini terus berlangsung. Dan ketika saya masuk ke parlemen misalnya ke DPRK ada gagasan karena beda dapil dengan yang Selawah ini tadi. Saya di dapil 4 ada Kota Malaka, di sana ada Sukamakmur, Montasi, Blamintang, Injaya. Saya mengembangkan sebuah kawasan yang namanya Sibreh gitu. Ini kan agenda politik ekonomi juga, bukan Sibreh ya, tapi Sibreh. Apa tuh kepanjangan atau apa Sibreh? Sibreh itu ya kita ingin menjadikan kawasan ini sebagai sentra daging dan beras gitu. Jadi bagaimana kita bisa memandukan keduanya untuk meningkatkan kualitas produksinya. Dan khusus sapi itu sapi Aceh. Karena kualitas sapi Aceh ini itu yang kemarin diresmikan sama Menteri Pertanian. Jadi kita fokus di 5.120 hektar persawahan. Berapa desa? Itu 6 kecamatan semuanya. Ada 12.000 petani itu, 12.000 keluarga petani yang nantinya akan terlibat dalam
program-program ini gitu. Karena kita kan tidak mulai dari nol. Kita terlibat di situ, misalnya bagaimana ada sebagian petani yang akan menjadi penangkar benih padi gitu, sehingga padi kita berdaulat, benih kita bisa produksi sendiri yang lebih sesuai dengan kontur tanah di kawasan ini, sehingga bisa kita tingkatkan kualitas produksi. Benar, Bang. Tapi program itu diberi apresiasi juga oleh partai kan? Oh ya, karena gini, partai itu kan meminta kami, misalnya 5 orang kami untuk memikirkan apa program-program yang itu bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat gitu. Itu perintah instruksi partai demikian gitu. Terutama PA Aceh Besar lah. Maka kemudian ya saya sebagai kadernya ya harus menyiapkan gagasan itu kan gitu. Saya harus bisa menerjemahkan itu gitu. Dan menerjemahkan itu kan dengan potensi yang ada di dapil saya itu gitu. Nah, maka kemudian saya melihat ada hamparan sawah gitu kan. Dan selama ini misal begitu panen truk-truk besar datang gitu kan, sehingga gabahnya itu lari ke luar, terutama ke Medan. Beras datang lagi. Jadi saya berpikir ini bagaimana supaya nanti nilai tambahnya itu tetap ada dimiliki oleh petani. Makanya saya kembangkanlah kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Korporasi. Bukan koperasi, tapi korporasi. Okay. Artinya target saya di 2021 sampai 2026 kawasan ini mereka mandiri. Ya, mereka ada sebuah perusahaan yang dimiliki oleh petani, yang kemudian perusahaan ini yang akan mengelola semua potensi sibernya itu. Ini yang apa pondasi atau kekuatan mereka? Kekuatan mereka itu kan yang jelas mereka punya alat produksi kan, mereka punya kebun, mereka punya lahan sawah gitu kan gitu. Tinggal kita datang untuk meningkatkan kapasitas mereka, kualitas produksinya, tanahnya diperbaiki, cara berpikirnya, perlakuannya, sistemnya semua kita, termasuk irigasinya gitu kan, memastikan air yang akan dialiri misalnya. Salurannya harus diperbaiki sampai ke sana gitu. Dan untuk mengelola ini kan mereka juga sudah ada Poktan, misalnya kelompok-kelompok tani. Nah, tapi sekarang kita asosiasikan mereka dalam koperasi, namanya koperasi Sibril. Nah, keanggotaannya itu keluarga. Tapi wujudnya nanti perusahaan. Jadi koperasi ini, jadi ketika tahap produksinya sudah mulai tumbuh, mulai terperbaiki. Target kita di 2023 sudah ada perusahaan ini akan mengelola pabrik padi gitu. Jadi industrinya dikelola oleh perusahaan gitu. Jadi otomatis kan perusahaan ini didirikan oleh koperasi. Koperasi ini kan milik anggota. Betul. Otomatis kan dividen dari perusahaan ini akan mengalir ke koperasi yang akan membagikan ke anggota. Mulai berpikir dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir, benar sekali gitu. Karena kita melihat pasar tadi itu, gitu. Jadi ini kira-kira politik ekonominya ini yang saya bilang tadi, saya sedikitnya terpengaruh bagaimana Turki itu menguasai pasar Eropa. Kalau sekarang prospeknya atau implementasinya, realisasinya itu jadi sudah. Kita sekarang misalnya baru tahap menyiapkan dokumen 2 tahun ini kan, selesai terakhir kan sudah diresmikan sama Pak Menteri gitu kan, dan alhamdulillah mungkin dalam minggu depan besok saya ke Jakarta, saya janji untuk bertemu dengan Dirjen untuk beberapa program lebih lanjut gitu. Dan program dalam Sibrih itu juga. Dalam kawasan Sibrih ini, misalnya kita perlu misalnya seperti rice milling plants misalnya, jadi sebuah kilang padi yang lebih modern lah gitu kan, yang menghasilkan beras premium gitu. Kita perlu, makanya ini perlu dukungan dari pemerintah. Terlepas pada itu kendalanya, potensi kendala apa kira-kira? Kendalanya itu kan salah satunya misalnya modal ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah, karena kita misalnya gini, salah satu contoh, kita meskipun menyiapkan dokumen dan sebagainya, perencanaan, tapi beberapa agenda itu mandiri kita bangun. Misalnya gini, penangkar benih padi, itu mandiri, itu nggak ada bantuan. Kita ajak masyarakat, kita berikan beberapa jenis benih padi unggulan yang labelnya bisa menjadi produksi label putih, atau kemudian kita beli. Ini kali yang ketiga nih panen. Pertama 3
3 ton, kan 1 hektar pernah kita mulai, kemudian 6 hektar, dan hari ini kita yang kali ketiga kita bisa produksi 40 ton. Oh gitu. Dan ini kan tanggung jawab misalnya saya untuk membelinya gitu, untuk tetap menjaga kepercayaannya. Jalan keluarnya apa? Ya kita kan ada fasilitas KUR misalnya. Gitu. Jadi saya alhamdulillah baru didukung melalui KUR ini untuk menampung, untuk menampung benih yang sudah diproduksi sama petani ini. Dan kita akan menjualnya. Dan pemasarannya orang itu juga. Itu mereka juga kan. Kan ada beberapa program misalnya pengadaan benih sama pemerintah provinsi kita jual ke mereka. Namun kita tidak manja dengan itu gitu. Artinya kita mulai intervensi di public market. Pemasaran benih kita itu sudah sampai ke Calang gitu. Sudah sampai ke Kota Sigli. Tapi terlepas pada itu Bang, saya mulai khawatir nih. Sesungguhnya saya mulai khawatir. Iya. Apa kekhawatiran saya? Saya baca di media, Bang mau DPAW itu adalah ya. Nah, itu gimana? Itu pun kan gini kan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.